Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Gana, NIM 2016 112. Di sini tujuan saya membuat video yaitu pemberian tugas mata kuliah hukum ketenagakerjaan dengan menjelaskan mapping map yang materi 5, 6, dan 7. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab materi kelima, yaitu prinsip perlindungan tenaga kerja. Tidak kalah pentingnya perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di antara perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan tenaga kerja ialah yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang selanjutnya, perlindungan kerja. Secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang bertujuan untuk memungkinkan buruh atau pekerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Yang kedua, perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut keselamatan kerja. Yang terakhir, perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. Ketiga jenis perlindungan di atas akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan sosial atau kesehatan kerja. Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial, karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja atau buruh semaunya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.
dengan tidak memandang pekerja atau buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Karena sifatnya yang hendak mengadakan pembatasan ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 10 Pasal 68 dan seterusnya bersifat memaksa, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan hukum umum dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seseorang saja, melainkan sifat aturan bermasyarakat. Pekerja atau buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri. Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga buruh atau pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hak pekerja atau buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan dalam suatu hubungan kerja menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja atau buruh saja. Keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah. Bagi pekerja atau buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram, sehingga pekerja atau buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Bagi pemerintah dan masyarakat, dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatkan produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas. Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Namun sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada, sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Peraturan warisan Hindia Belanda itu adalah sebagai berikut. Reglement S 1910 nomor 406 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan S 1931 nomor 168 yang kemudian setelah Indonesia merdeka diberlakukan dengan peraturan pemerintah nomor 206 tahun 1974. Peraturan ini mengatur tentang keselamatan dan keamanan di dalam pabrik atau tempat kerja. Yang kedua,
Trump Organetti S1931 nomor 225 lebih dikenal dengan peraturan UAP 1930. Yang ketiga, perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya sebagai negara berkembang lainnya mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan Founder Social Security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang atau jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua, dan pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 halaman 122. Merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya, program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, merupakan penghargaan kepada tenaga kerja, mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, dan hari tua. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian, yaitu tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Yang ketiga, jaminan hari tua. Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat, jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dimaksud untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan. Oleh karena itu, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perseorangan. Maka sudah layaknya diupayakan pengulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya meningkatkan atau promotif, pencegahan, preventif, penyembuhan, kuratif, dan pemulihan rehabilitatif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketujuh, yaitu tentang pengupahan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian upah dan bentuk-bentuk upah. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun pengertian upah menurut Islam adalah pemberian atas suatu jasa atau manfaat yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya. Jadi upah akan disebut ju'alah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi keberhasilan atau prestasi dari suatu pekerjaan. Secara umum, upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan karyawan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka sudah selayaknya ada seorang karyawan memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup yang dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya. Merasa kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis di perusahaannya ataupun di tempat usaha lain di masyarakat. Dalam menjalin suatu hubungan kerja yang baik mengenai masalah upah, pihak karyawan hendaknya memikirkan pula keadaan dalam perusahaannya. Jika perusahaan tidak mampu membayar upah yang sama seperti perusahaan-perusahaan lain, maka sebagai karyawan tidak boleh menuntut pembayaran upah yang sama seperti di perusahaan lainnya. Namun pada waktu sekarang ini masih layak juga pengusaha-pengusaha lain yang masih mengandalkan tenaga kerja sebagai upah yang sedikit yang tidak sesuai dengan tenaga karyawan. Berikut adalah jenis-jenis upah yang tentang jenis-jenis atau upah yang beberapa macam jenis ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, upah nominal. Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atau pengerahan jasa saja atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, di mana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini disebut pula dengan upah uang.
sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhan. Yang kedua, upah nyata atau real wages. Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besaran atau kecilnya jumlah uang yang diterima, besaran atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura. Maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut. Yang ketiga, upah hidup. Dalam hal ini, upah yang diterima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas. Tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, semisalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan, dan beberapa lainnya. Yang keempat, upah minimum sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para karyawan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting. Dalam hal ini, upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, cost of living perlu diperhatikan dalam penentuan upah. Tujuan utama penentuan upah minimum yaitu yang pertama, menonjolkan arti atau peranan tenaga kerja atau buruh atau karyawan sebagaimana sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja. Yang kedua, melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material yang kurang memuaskan. Yang ketiga, mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja. Yang keempat, mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam bekerja. Yang kelima, upah wajar. Upah wajar dimaksudkan sebagai upah secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atau jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Yang berikutnya yaitu sumber hukum dan penetapan pengupahan. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, telah ditentukan bahwa karyawan tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Ketentuan lamanya kerja sehari ini penting untuk menghitung upah harian. Menurut pasal 1601 KUH Perdata, selanjutnya jika upah keseluruhan atau sebagian diterapkan secara lain daripada menurut jangka waktu, maka sebagai upah harian yang diterapkan dalam jumlah uang harus diambil upah rata-rata dari karyawan atau harus diambil upah yang biasanya untuk pekerjaan yang paling sesuai mengingat sifat, tempat, dan waktu. Upah yang berikutnya asas-asas pengupahan.
yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah tercermin adanya beberapa asas-asas pengupahan sebagai berikut. Yang pertama, upah timbul pada saat terjadinya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja terputus. Yang kedua, penerapan upah dilakukan secara diskriminasi antara buruh pria dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama hasilnya. Hal ini berlaku juga dalam berkaitannya dengan perbedaan suku, agama, ras, dan keyakinan politik. Yang ketiga, asas no work no pay, yaitu asas yang menyatakan bahwa bila tidak melakukan pekerjaan berarti tidak berhak atas upah. Asas ini diberlakukan mutlak karena hal-hal tertentu. Ada pengecualiannya, yaitu yang pertama, buruh menderita sakit, yang untuk 3 bulan pertama harus dibayarkan 100%. Untuk 3 bulan kedua harus dibayarkan 75%. Untuk 3 bulan ketiga harus dibayarkan 50%. Yang keempat, 3 bulan keempat harus dibayarkan 25%. Yang kedua, buruh melakukan cuti, yaitu melangsungkan pernikahan atau perkawinan, cuti 2 hari. Yang kedua, anak melangsungkan pernikahan atau perkawinan, cuti 2 hari. Anggota keluarga terdekat meninggal, cuti 2 hari. Anak lahir, cuti 1 hari. Anak disunat, cuti 1 hari. Anak dibaptis, cuti 1 hari. Yang selanjutnya, buruh menunaikan tugas negara dan agamanya. Terus, pengecualian yang melekat pada pribadi pengusaha, semisalnya tidak bekerja buruh bukan karena kemauannya dari si buruh, melainkan atas kemauan dari pengusaha itu sendiri. Semisalnya pengusaha menjatuhkan atau scourging tanpa didasarkan pada peraturan perusahaan atau dalam perjanjian perburuan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sebagai manusia adalah tempatnya salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.